Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat aja ya. Biasanya seri genap dari BMW itu mengedepankan unsur emosional, sentimental, dan harganya cenderung mahal. Lantas, apa jadinya kalau seri genap BMW saat ini menjadi sedan yang paling terjangkau dari BMW Indonesia? Kira-kira apa yang ditawarkannya? Apakah layak menjadi BMW pertama kalian? Yuk kita bahas kali ini tuntas bersama gue Similang. Ini dia BMW 218i Grand Coupe. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal mobilnya, kalian perlu tahu dulu nih, yang tadi gue bilang mobil ini adalah mobil yang paling terjangkau dari BMW di Indonesia saat ini. BMW seri 2 ini dijual dengan harga 705 juta rupiah untuk dalam status off the road, sementara untuk on roadnya direkomendasikan harganya 795 juta rupiah. Harganya menarik banget, dan ini mobil adalah mobil yang rakitan Indonesia atau CKD. Menariknya lagi teman-teman, mobil ini adalah mobil yang pembeli pertamanya adalah gold medalist Olimpiade. Siapa lagi kalau bukan Greysia Polly, teman-teman. Gue jadi penasaran kira-kira kenapa mobil ini dipilih sama dia dan seberapa menarik nih. Yuk, langsung kita bahas dari segi desain. Mobil ini di pasar Indonesia saat ini bersaing langsung dengan Mercedes-Benz CLA 200. Seri 2 ini kita tahu yang paling terakhir muncul adalah seri legend teman-teman, yaitu M235i, tapi itu dengan mesin yang lebih besar, tenaga lebih buas juga, dan harganya jauh lebih mahal dibanding yang ini pastinya. Mobil ini, kalau dari desainnya, yang tadi gue bilang seri genap itu selalu menarik teman-teman. Mobil ini pun menarik banget, tampang depannya. Ini grillnya masih umum ya, masih nggak kayak seri 4 yang besar gitu teman-teman. Model lampunya seperti ini, tajam-tajam, agresif, ada DRL-nya juga, dan ini masih pakai BMW LED biasa, belum pakai laser light layaknya seri 3. Dari depan juga banyak sekali garis desain tegas yang aerodinamis gini. Kalau kita geser ke samping ya teman-teman, kelihatan banget ini adalah seri 8 yang dikecilkan. Dimensinya ini sebenarnya panjangnya hanya 4,5 meter kurang lebih teman-teman, dan lebarnya hanya 1,8 meter. Secara dimensi teman-teman, ini mobil nggak lebih besar dibandingkan Honda City ataupun mirip-mirip dengan Toyota Vios. Jadi kalau kalian atau kalau kayak gue yang punya garasi nggak terlalu besar di rumahnya, rasanya pas nih punya mobil ini. Yang menarik juga teman-teman dari samping, ini dia. Frameless. Yoi. Jadi dibandingkan seri 3 ya, mobil ini rasanya lebih ikonik nih. Model peleknya sekarang teman-teman, apalagi dengan bodi yang warnanya abu-abu kayak gini ya, kelihatan matching banget, tapi ini sayang peleknya masih pelek ring 17. Rasanya kalau diganti dengan pelek ring 18 atau ring 19 dengan fitment yang lebih cakep, mobil ini bakal lebih sempurna sih dari samping. Dari belakang kelihatan banget teman-teman, namanya Grand Coupe. Jadi model atapnya coupe gitu ya teman-teman, walaupun ini Grand yaitu berarti 4 pintu. Terus juga kaca belakangnya landai banget. Terus teman-teman dari belakang sini yang paling menurut gue menarik adalah bentuk secara umumnya dan juga desainnya teman-teman. Ini seakan berotot banget, tegas gitu ya garis-garisnya. Dan model stop lampnya ada DRL yang bentuknya L-shape gini. Dari belakang apalagi di bawah sini diffusernya kelihatan sporty abis. Keren ya. Kita cek bagasinya teman-teman. Diklaim sama BMW bagasinya ini berkapasitas 430 liter. Dan bisa ada ekspansi pastinya dengan melipat jok belakangnya. Tapi anehnya ada tombol tarik gitu ya, ada tarikan di sini. Tapi untuk jok belakangnya harus tetap didorong. Jadi agak ribet karena harus dari sini nih untuk melipatnya. Tuh. Tapi pada akhirnya mobil ini bisa rata lantai. 4-2-4 konfigurasinya. Yuk sekarang kita cek dalamnya. Masuk ke kabinnya teman-teman, pastinya dengan nama coupe, kabin belakang ini bukanlah posisi yang terbaik nih teman-teman. Tinggi gue 105 cm, di depan posisi mengenai gue. Untuk urusan kaki sih masih banyak ya space-nya ya. Tapi kepala, nih, bahkan gue nggak sampai kepalanya ke headrest nih teman-teman. Kecuali kalau duduknya agak bawah dikit lah, masih bisa lah. Tapi pastinya di belakang sini, untuk orang yang tingginya di atas gue, mungkin 178, 180, pastinya kurang nyaman di sini. Tapi kenyamanannya teman-teman di sini ada AC, ada port Type C, ada 2 buah teman-teman. Ada kompartemen penyimpanan juga di sini dan ada ambient light nih teman-teman. Jadi secara umum kabinnya sih walaupun rasanya sumpek gitu ya karena sempit, tapi rasanya untuk kenyamanannya, untuk kemewahannya pun masih oke lah. Nah,
Ini adalah bagian terbaiknya teman-teman, posisi kokpitnya nih. BTW ini kuncinya kayak gini, bukan kayak BMW yang mahal-mahal ya, yang gede kuncinya. Masih kayak seri 3 kemarin. Nyalainnya di sini nih. Start engine stopnya. Oke, udah nyala. Begitu nyala teman-teman langsung disambut sama suara nyuruh kita pakai seat belt. Tapi kita rekaman aja karena ini masih syuting ya. Langsung disambut juga teman-teman sama layar instrument cluster dan juga head unit yang BMW sebut dengan Live Cockpit Professional teman-teman. Jadi head unitnya dan juga layar instrument clusternya ini full digital teman-teman dan kelihatan atraktif sekali. Walaupun secara umum teman-teman ini tuh juga dipakai di BMW seri 3 ataupun BMW yang di atas-atasnya. Jadi rasanya walaupun mobil ini adalah seri yang paling terjangkau, tapi kita tetap dapat kemewahan dan juga teknologi layaknya BMW di kelas yang lebih tinggi. Nah, tapi seperti biasa kritik gue terhadap BMW adalah teman-teman instrument clusternya ini walaupun digital, rasanya masih banyak harusnya bisa melampirkan informasi. Setidaknya bisa ganti-ganti banyak, tapi ini nggak terlalu banyak pilihan untuk digantinya. Terus juga kalau untuk urusan driving information ataupun vehicle statusnya ada di sini nih. Jadi nggak langsung di sini. Jadi ya kita memang dimanjakan dengan 2 buah layar yang besar kayak gini. Tapi rasanya jadi kurang compact, kurang praktis gitu. Nah tapi kalau untuk urusan head unitnya memang ini adalah salah satu head unit yang paling gue suka dari BMW teman-teman. Karena untuk menyambungkan ke handphone bisa pakai CarPlay, wireless juga teman-teman. Dan touchscreen-nya responsif banget. Apalagi untuk dilihatnya pun ini sangat-sangat memanjakan mata. Kalau nggak pengen touchscreen langsung atau kalau lagi berkemudi gitu ya, lagi berjalan, kita bisa pakai ini nih, joysticknya di sini teman-teman. Dan ada haptic sound-nya ya, ada feedback sound-nya gitu, menarik. Nah ini di samping joysticknya teman-teman ada shifter yang khas BMW kayak Mini juga kayak gini, atau seri 3 kemarin juga kayak gini bentuknya teman-teman. Di sini selain ada shifter, yang tadi gue bilang ada start engine stopnya, ada juga driving mode di sini teman-teman, ada parking brake sama auto hold-nya juga lengkap. Nah, untuk urusan kabin teman-teman, walaupun ini lagi-lagi adalah seri BMW yang paling terjangkau, tapi rasanya kita benar-benar masuk ke sini disambut dengan mobil yang kelasnya kayak bukan paling bawah gitu ya. Kayak kelas medium atau kelas atas karena semuanya bahannya soft touch. Terus juga di sini banyak ambient light teman-teman yang bisa dirubah-rubah juga. Terus rasanya ini premium sekali di sini, nggak kayak mobil-mobil yang kelasnya low entry gitu. Jadi ya worth to buy atau worth the money gitu ya. Nah terus juga apalagi khasnya BMW yang paling gue suka adalah duduk di kokpitnya teman-teman. Rasanya posisi duduknya ini sangat ergonomis gitu ya, mau paling bawah bisa, sporty banget. Terus juga ini seri 2 ini visibilitasnya sangat baik nih. Depan oke, samping juga nggak kehalangan pilar, tapi belakang memang agak sempit karena kacanya landai. Lalu teman-teman sekarang saatnya kita buktikan kira-kira mobil ini semenarik apa nih ketika dipakai jalan-jalan. Let's go! Pertama kali gue jalan-jalan pakai BMW seri 2 ini teman-teman, yang tadi gue bilang ya, pastinya posisi berkendaranya nyaman banget, ergonomis banget. Nah, yang menarik teman-teman, pastinya khasnya BMW ya, mobil ini tuh kekedapan kabinnya luar biasa baik. Tapi karena ini pintunya frameless ya, entah kenapa pada saat nutup rasanya agak kurang beb gitu. Tapi ya itu subjektif lah ya. Nah teman-teman, BMW seri 2 ini menggunakan basis mesin yang sama dengan BMW X1. Berarti mesinnya adalah mesin 1500 cc, 3 silinder inline yang tenaga dari mesinnya itu disalurkan ke roda melalui transmisi 7 percepatan DCT, dual clutch teman-teman, tapi ke penggerak roda depan. Memang sih kalau kalian mungkin BMW fanboy atau pecinta BMW banget gitu ya, kalian pasti agak-agak gimana gitu dengan mesin yang digerakkan ke roda depan gitu ya. Tapi itulah adanya teman-teman, ini adalah BMW seri 2 yang menurut gua ternyata dengan menggunakan FWD itu ya sedikit banyak nggak mempengaruhi karakter berkendaranya lah kalau menurut gua. At least kalau dipakai harian pun nggak dipakai bermanuver se-ekstrim gimana gitu ya, rasanya masih fine so fine. Di atas kertas teman-teman, BMW seri 2 ini diklaim mesinnya punya tenaga sebesar 140 daya kuda dan juga torsi sebesar 220 Nm. Mesinnya ini adalah mesin turbo yang mesinnya udah dikawinkan dengan BMW Twin Power Turbo, berarti ya tenaga dari mesin 1500 cc nya itu memang bisa sampai 140 daya kuda atau HP.
Tapi kalau kita lihat rival-rivalnya di kelasnya teman-teman, mobil ini memang tenaganya bukan yang terlalu bombastis, torsinya pun nggak terlalu besar. Tapi menurut kami selama pengetesan ini, mesin yang segini adanya itu udah lebih dari cukup. Apalagi untuk dipakai harian, atau bahkan ditoel dikit juga, atau pengen berakselerasi lebih cepat, mobil ini rasanya menyanggupi. Asiknya lagi, yang tadi gue bilang ya, ada mode berkendara, jadi kita tinggal ganti aja. Kalau butuh yang responsif, kita ganti ke sport, maka mesin akan otomatis langsung lebih buas tarikannya, setir juga akan memberat, dan juga suspensi akan disesuaikan. Tapi kalau berkendara harian, memang gua sarankan pakai comfort aja. Overall teman-teman, menurut kami secara umum mesinnya ini lumayan oke, lumayan buas tenaganya, transmisinya pun responsif. Walaupun FWD, tapi rasanya ya fine so fine kayak yang tadi kami bilang. Tapi satu keluhan kami adalah, kenapa mobil ini pakai emblem sport, embel-embel nama sport gitu ya, tapi nggak dikasih pedal shift. Jadi kalau kita mau ganti ke mode yang manualnya gitu ya, kita harus ngegeser ke shifternya ke kiri, lalu kita mainkan secara manual. Menurut kami itu benar-benar agak kurang efisien gitu ya. Padahal tinggal nambah dikit aja, kayaknya masang pedal shift nggak terlalu mahal kali ya. Lanjut teman-teman, kita bahas handling dan suspensinya. Pastinya BMW seri sedan itu terkenal dengan handling yang tajam teman-teman. Dan itu hadir di BMW seri 2 ini. Handlingnya tajam banget, terus juga setirnya terasa direct, dan feedback dari aspal pun terasa sangat baik gitu ya. Jadi ngebuat pengalaman berkendara yang sangat-sangat menyenangkan. Ya walaupun mobil ini karena FWD, jadi ada keluhan umum atau gejala umum, yaitu agak understeer teman-teman. Tapi itu baru terasa memang ketika kita bermanuver yang terlalu ekstrim lah. Kalau enggak, kalau dipakai santai, dipakai harian gitu ya. Kalau kita ya city cruising, rasanya mobil ini menyenangkan sekali. Bantingannya terasa asik gitu ya, terasa firm. Tapi memang suspensinya ini nggak selembut seri 3 bahkan teman-teman. Kita pernah nyoba kemarin seri 3 yang dynamic, yang dia pakai profil ban 50, itu rasanya jauh lebih asik bantingannya dibanding ini. Setidaknya kalau kita bawa keluarga ataupun bawa orang tua gitu ya di mobil ini, rasanya kabin lebih nyaman dibandingkan seri 2 yang cenderung lebih stiff atau lebih kaku ini. Jadi kalau kita bawa keluarga, gue pastikan kita harus pakai mode yang comfort, karena di mode itulah yang paling nyaman teman-teman suspensinya. Terakhir teman-teman, kita bahas fiturnya. Mobil Jerman, apalagi mobil keluaran baru ya, udah pasti fiturnya mutakhir teman-teman. Tapi di seri 2 ini jangan harap terlalu mutakhir, karena ini mobil yang harganya paling terjangkau. Yang pertama dulu dari yang kelihatan di setir teman-teman, mobil ini udah pakai cruise control tapi belum adaptif nih, karena nggak ada radar di depannya ya. Tadi kalian lihat nggak ada sama sekali radar, jadinya nggak ada adaptive cruise control. Terus di sini ada fitur yang nggak pernah gue pakai selama pengetesan, yaitu fitur limiter. Tapi kayaknya sekarang karena ada ETLE di tol gitu ya, kayaknya fitur ini berguna nih. Jadi kalau kita masuk tol, kita bisa set kecepatan maksimal di tol bisa seberapa cepat gitu ya. Lalu teman-teman, untuk fitur keselamatan, mobil ini udah lumayan lengkap juga. Ada ABS, EBD, brake assist, airbag juga lengkap teman-teman. Tapi karena dia nggak ada radar lagi-lagi, jadi fitur-fitur keselamatan kayak lane keeping assist atau collision warning system atau segala macam itu nggak dihadirkan di mobil ini. Bahkan teman-teman, mobil ini tuh udah dilengkapi dengan fitur Parking Assistant Pro. Jadi dia bisa ngeset tempat parkir sendiri gitu ya, bisa kita cari tempat parkirnya di mana, nanti dia tinggal mundur sendiri, tinggal menyesuaikan tempat parkirnya. Atau ada reversing assistant, jadi kalau kita masuk ke suatu gang atau suatu tempat yang ternyata buntu gitu ya, dia tinggal pencet aja, nanti dia akan mundur sendiri. Tapi sayang, mobil ini hanya dilengkapi dengan kamera belakang teman-teman, nggak dikasih kamera depan. Padahal kamera depan itu sangat berguna ya, apalagi untuk parkir. Apalagi kalau kita joknya posisinya paling sporty, paling rendah gitu ya, kayaknya kamera depan itu rasanya wajib lah punya. Tapi ya fitur itu nggak dihadirkan BMW ke mobil yang paling terjangkaunya ini. Well teman-teman, dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya, mobil ini menurut kami layak sekali dipinang, apalagi dengan harga yang nggak sampai 800 jutaan. Kami bahkan memprediksi mobil ini bisa jadi backbone-nya atau tulang punggung dari penjualan BMW di Indonesia.
Setidaknya ini mirip-mirip akan kayak X1 dan seri 3. Kalian punya pendapat apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kalau gitu sekian aja teman-teman, gue Hafiz pamit. Stay safe dan bye-bye.